siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Margaret Sari S, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini menjadi peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 202 tahun 2023 akan melaporkan pelaksanaan implementasi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Laporan Kinerja Harian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja melalui sistem pelaporan giat kinerja Bangka Belitung atau kita kenal dengan PGK Bubble pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka mendukung dan mempercepat pencapaian pemerintah menuju good governance, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan akuntabilitas sistem kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah SAKIP, untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu entitas yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, diperlukan adanya sebuah sarana dalam sistem pelaporan untuk menghimpun dan mengkoordinasikan kegiatan yang telah dilaksanakan agar pelaksanaan seluruh rencana kerja dapat terlaksana dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan, dilaporkan secara periodik dan tepat waktu. Namun, fakta yang terjadi pada saat ini penyampaian laporan atensi tingkat divisi dan unit pelaksana teknis yang ada di Kanwil Bubble masih mengalami beberapa kendala dan media penyimpanannya hanya melalui media WhatsApp group. Berikut permasalahannya antara lain: 1. Laporan kegiatan yang disampaikan dalam bentuk ketikan dan manual secara format chat. 2. Terdapat perbedaan format pelaporan antara masing-masing divisi dan unit pelaksanaan teknis. 3. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan belum dijelaskan secara sistematis karena keterbatasan media penyampaian laporan, sehingga informasi pada laporan yang disampaikan kurang informatif dan kurang lengkap. 4. Sulitnya melakukan monitoring terhadap laporan yang telah disampaikan sebelumnya karena tertimpunnya laporan dengan chat dan laporan yang baru dikirim. 5. Dampak akhirnya adalah tidak termonitornya capaian hasil kegiatan satuan kerja secara baik dikarenakan kurang terintegrasinya sarana yang digunakan dalam penyampaian laporan. Saat ini, saya sedang mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan pengawas dengan metode blended learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, pembelajaran mandiri, klasikal, studi lapangan, aktualisasi kepemimpinan. Tahapan implementasi aksi perubahan terdiri dari beberapa tahapan atau milestone seperti jangka pendek. Yang pertama adalah pembentukan tim efektif. Kedua, membangun sistem PGK Bubble. Ketiga, uji coba sistem. Keempat, penyusunan pedoman atau manual book. Kelima, terbitnya surat edaran Kepala Kantor Wilayah terkait implementasi sistem PGK Bubble. Yang kedua, jangka menengah, terdiri dari dua bagian yaitu implementasi sistem PGK Bubble dan monitoring dan evaluasi sistem PGK Bubble ke jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, jangka panjang dengan melakukan pengembangan atau penyusunan sistem PGK Bubble yaitu dengan mengintegrasikan fitur e-agenda pada aplikasi Porsible. PGK Bubble merupakan akronim dari Sistem Pelaporan Giat Kinerja pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, merupakan sebuah fitur hasil pengembangan dari aplikasi Porsible yang dibuat dalam rangka pengoptimalan laporan kinerja harian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. PGK telah berada dalam server Pusdatin dan dapat diakses melalui http://bubble.kemenkumham.go.id PGK Bubble, baik melalui laptop maupun smartphone. Sistem pelaporan yang digunakan berbasis Google Form, di mana masing-masing divisi dan unit pelaksana teknis akan menginput data kegiatan harian yang telah dilaksanakan dan menyesuaikan kegiatan yang dilakukan dengan sasaran kegiatan yang terdapat pada perjanjian kinerja.
hadirnya PGK Bubble diharapkan mampu 1. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. 2. Meningkatkan capaian kinerja kantor wilayah terhadap pelaksanaan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. 3. Adanya keseragaman format sistematika pelaporan giat kinerja harian Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengapresiasi terhadap laporan aksi perubahan kualitas pelayanan pelatihan pemimpinan pengawas Angkatan 202 yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dengan judul optimalisasi laporan kinerja harian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja melalui sistem pelaporan giat kinerja Bangka Belitung atau PGK Bubble pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya PGK Bubble ini sangat membawa dampak positif bagi Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung karena percepatan pelaporan kinerja lebih efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi digital menuju pemerintahan yang good governance. Sukses selalu, Kanwil Bubble pasti kredibel. Selamat sore, saya adalah NA Triani Oscar, Kabak Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaku mentor dari Margaret Sari. Saya sangat mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh Margaret Sari yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, khususnya akuntabilitas kinerja harian kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yang mana saat ini sangat mendukung keberlangsungan reformasi birokrasi yang terdampak salah satu dari 4 prioritas Presiden, yaitu digitalisasi administrasi perkantoran. Oleh karena itu, aksi perubahan ini sangat diharapkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan dijadikan sasaran kinerja pegawai SKP di jajaran sub bagian program dan pelaporan. Selain menjadi output dari diklat pelatihan kepemimpinan pengawas, PGK Bubble menjadi salah satu inovasi internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk Pokja akuntabilitas. Akhir kata, seorang pemimpin harus visioner dan memiliki pandangan ke depan yang lebih dari seorang karyawan. Untuk Ibu Margaret Sari, sukses selalu. Pasti perubahannya, Bubble pasti kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rasid Mulyana selaku Karutan kelas 2B Untok. Dengan adanya PGK sangat membantu dalam membuat laporan setiap harinya, khususnya di Rutan kelas 2B Untok dalam perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sebagai masyarakat sangat terbantu dengan adanya PGK karena dengan ini saya bisa melihat seluruh kegiatan harian yang ada di jajaran Kanwil Kemenkumham Bubble. Terima kasih. Dalam implementasi aksi perubahan, terdapat beberapa rencana strategi pengembangan kompetensi. Berikut disampaikan beberapa rencana tersebut. Yang pertama, kepada pihak yang terdampak yaitu tim administrasi, kebutuhan yang diharapkan adalah kemampuan dalam membuat buku pedoman dan laporan. Strategi pengembangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemahaman yang sama tentang Permenkumham tentang tata naskah dinas. Yang kedua, bagi tim teknologi informasi
Kebutuhan kompetensinya diharapkan mampu membuat sistem pelaporan kinerja harian yang terintegrasi dengan nama sistem PGK Bubble. Strategi pengembangan kompetensi yang dimaksud adalah dengan melakukan bimbingan teknis dan workshop PGK Bubble. Kepada pihak yang terdampak yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jajarannya, kebutuhan yang diperlukan adalah operator dapat mengimplementasikan PGK Bubble sebagai media pelaporan kinerja harian yang terintegrasi dengan media. Strategi pengembangannya adalah dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi secara berkesinambungan. Kepada pihak yang terdampak seperti media, kebutuhan yang diharapkan adalah mendapatkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Bubble. Strategi yang dilaksanakan adalah melakukan publikasi secara intens. Dalam implementasi aksi perubahan ini terdapat keterkaitan dengan 3 mata kompetensi pilihan, yaitu yang pertama, manajemen keuangan. Dalam hal ini, untuk melaksanakan rencana kegiatan dilaksanakan dengan beberapa indikator kinerja yang didukung dengan anggaran yang berbasis kinerja. Kinerja yang baik dapat diindikasikan dengan pencapaian target, output maupun outcome. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Yang kedua, manajemen pemerintahan. Bahwa dalam manajemen pemerintahan, kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Kemenkumham dalam hal ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bubble merupakan penyelenggara pemerintah yang bersifat dekonsentrasi, artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, pemerintahan berbasis ekonomi hijau, bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, setiap kegiatan yang dilaksanakan selain bertujuan untuk mencapai visi dan misi bagi kesejahteraan masyarakat dan berdampak baik bagi keseimbangan alam dan sumber daya alam itu sendiri, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, di aksi perubahan, dengan adanya sistem pelaporan kinerja harian yang terintegrasi, diyakini dapat mengurangi ketidakseimbangan alam dengan meminimalisir penggunaan kertas sebagai laporan kegiatan, namun cukup dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan sistem PGK Bubble. Selanjutnya, langkah terakhir adalah memastikan bagaimana keberlangsungan dari implementasi dari aksi perubahan. Strategi diseminasi dan publikasi terhadap aksi perubahan dapat dicapai dengan 4 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi melalui virtual ataupun Zoom dengan divisi dan UPT jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bubble. Yang kedua, melakukan pendampingan khusus kepada seluruh operator PGK Bubble, masing-masing divisi dan operator yang ada di unit pelaksana teknis jajaran Kanwilkumham Bubble. Yang ketiga, menyampaikan laporan giat kinerja harian yang berintegrasi jajaran Kanwil Bubble setiap harinya melalui media WhatsApp grup kepada pimpinan. Dan yang terakhir adalah tersedianya laporan giat kinerja PGK Bubble di dashboard atau TV informasi di lobi utama kantor wilayah Kemenkumham Bubble. Bangka Belitung, Negeri Laskar Pelangi, berenang di Tanjung Tinggi, senanglah hati. Semoga hadirnya fitur PGK Bubble saat ini, akuntabilitas kinerja terukur dan pasti. Terima kasih.